Tunggu. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. 3, 2, 1. Intro dulu. Enjoy. Yo, what's up? Kembali lagi di Asira ID. Jadi kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian apa aja sih storage yang bisa kalian pakai di komputer atau laptop kalian gitu. Dan ini gue urutin dari yang terkenceng sampai yang paling performanya tuh bisa dibilang ya paling lambat lah di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini gitu. Kayak kalau kalian belum pernah bongkar laptop nih, mungkin jadi inilah storage yang ada di laptop kalian biasanya gitu. Apalagi kalau laptop lama tuh biasanya pakai hard disk. Dan yang ini tuh hard disk juga, tapi hard disk yang biasa dipakai di komputer. Kalau hard disk yang biasa dipakai komputer itu biasanya pakai pin power lagi. Di sini ada pin power, jadi kalian butuh power supply tambahan. Sedangkan yang di laptop kalian tuh biasanya nggak usah gitu. Misalkan, dan yang biasanya juga dijadiin hard disk eksternal itu pasti hard disk yang dari laptop. Misalkan hard disk ini tuh tinggal dimasukin ke enclosure sini aja. Nah, nanti kalian bisa ngebawa hard disk ini pergi kemana-mana gitu. Jadi lebih simple lah ibaratnya. Sedangkan kalau kalian pakai hard disk ini tuh terlalu gede dan dia juga butuh power. Nah, di sini tuh gue bisa sebut namanya ini tuh docking. Nah, ini docking buat hard disk. Sebenarnya docking ini tuh bisa dipakai buat hard disk ini juga atau SSD ini juga gitu. Kalian bisa naruh ini di sini. Nanti tinggal masukin USB-nya di slot USB komputer atau laptop kalian. Jadi ini bakal bisa kebaca. Cuman ini tuh nggak mungkin dibawa kemana-mana. Docking ini paling kalian tinggal di rumah. Nah, kalau bisa dibilang ini sama ini tuh performance-nya tuh ya lebih cepat hard disk PC kalian gitu. Tapi cuman ini lebih fleksibel, bisa dibawa kemana-mana ya, punya kekurangan ini negatif lah. Nah, seiring berkembangnya zaman gitu, sampai akhirnya ada yang namanya tuh SSD atau Solid State Drive gitu. Ini bisa dibilang kecepatannya tuh hampir dari 10 kali di antara dua ini nih, di antara hard disk ini. Nah, yang sebelahnya ini juga namanya SSD, yang ini juga namanya SSD. Cuman apa sih bedanya gitu? Kalau yang ini namanya SSD 2,5 inci SATA. Nah, yang ini namanya SSD M.2 karena dia pakai slot M.2 di sininya nih. Slot M.2. Dan yang ini juga bisa dibilang ini kelihatannya mirip kan? Cuman kecepatan ini tuh bisa sampai 7 kali daripada kecepatan dua ini nih. Jadi kecepatan membaca dan menulis SSD ini kurang lebih tuh bisa 400 sampai 500. Sedangkan SSD ini itu bisa sampai 2000 Mbps gitu. 2000 sampai 3500. Bahkan tuh kecepatan SSD ini tuh diklaim bisa sampai 3000 Mbps. Jadi bisa 7 kalinya di antara ini gitu. Dan harganya bisa dibilang harga ini tuh 2 kali lipat dari harga 2 SSD ini gitu, perbandingan harga aja sih. Sedangkan kalau harga hard disk yang paling murah juga hard disk laptop, hard disk PC yang gede ini nih, kayak sekarang tuh ada yang jual second juga paling 500 GB lu bisa dapat 150 ribuan gitu. Cuman direkomendasiin sih kayak hard disk ini tuh cuman buat penyimpanan doang gitu. Sedangkan kalau kalian pengen programnya kebukanya kenceng, atau laptop kalian atau komputer kalian kebuka booting di Windows-nya cepet atau aplikasinya cepet, ya gue saranin pakai SSD ini. Dan perbedaan namanya juga, ini tuh SSD M.2 NVMe, sedangkan yang ini tuh namanya SSD M.2 SATA gitu. Kalau ini SSD 2,5 inci SATA. Kalian biasanya kalau pengen pakai kedua SSD ini biasanya sih ada slotnya di laptop terbaru gitu. Jadi nggak semua laptop bisa support. Dan kalau yang ini mungkin bisa nih, tapi ngegantiin dari slot di HDD kalian. Jadi HDD kalian diganti sama SSD ini, karena ukurannya tuh sama, bisa dimasukin gitu. Dan perbedaannya tuh
kalau yang namanya hard disk itu biasanya masih pakai piringan dia. Jadi itu kayak piring yang muter di dalam. Jadi kalau misalkan lu coba aja hard disk eksternal kayak gini nih, waktu lu colokin tuh lu pegang, pasti berasa kayak ada yang muter di dalam karena dia pakai piringan gitu buat ngebaca file-file yang ada di dalam. Dan yang namanya hard disk 2 ini tuh kalau misalkan jatuh tuh dia lebih beresiko gampang rusak ketimbang SSD ini. Karena yang SSD ini tuh udah pakai IC gitu, kumpulan IC digunakan sebagai memori, makanya bisa lebih kecil lagi tuh, bahkan segini. Yang dimana tuh ini storage-nya 500, ini 500, ini 500 juga, dan yang ini juga 500, sama gitu. Tapi ya seiring perkembangan teknologi jadi makin lama makin mengecil dan secara performa pun makin cepat. Dan docking ini juga bisa dipakai buat lo SSD nih, misalkan SSD mau lo baca di komputer atau laptop kalian, bisa ditaruh di docking ini juga. Cuman kalau kalian mau ngebaca SSD SATA atau M.2 ini, SSD SATA atau NVMe ini, kalian harus beli enclosure lagi gitu, dan harganya lumayan juga gitu. Jadi gue bakal ngasih tahu performa dari kelima storage ini, gue bakal kasih benchmarknya kepada kalian semua. Jadi di sini gue nge-benchmark pakai aplikasi yang namanya Crystal Disk Mark. Jadi ini benchmark dari HDD laptop yang kecil tadi itu, benchmarknya tuh cuman kecepatan read-nya cuman 33 Mbps dan write-nya cuman 38 Mbps. Yang selanjutnya ini hard disk dari PC gitu yang gede, agak gede. Secara benchmark dia lebih kenceng kan daripada hard disk laptop. Yang ketiga ini tuh benchmark dari SSD M.2 SATA. Jadi kecepatan read-nya tuh 549 Mbps dan write-nya tuh 449 Mbps. Di sini gua nggak nge-benchmark SSD SATA yang 2,5 inci karena ya bisa dibilang performanya tuh ya mirip-mirip, kurang lebih ya kayak gini juga gitu. Dan yang terakhir ini gua nge-benchmark SSD NVMe gitu. Bisa dibilang ini adalah SSD yang paling kencang gitu di antara yang lain, bahkan kayak kecepatan read-nya aja tuh menyentuh di angka 3000 Mbps. Coba lu bayangin aja nih, kenceng banget makanya. Dan kecepatan write-nya juga sampai 2200-an Mbps. Walaupun kecepatan ini pun gak sesuai sama yang diklaim oleh Adata itu sendiri gitu. Karena Adata ngeklaim tuh bahkan kecepatannya sampai 3500 dan 3000 Mbps. Dan semoga video gue ini bermanfaat. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video gua, dan jangan lupa subscribe karena satu subscribe kalian sangatlah berarti buat gua.